Selamat siang Bu, saya Jeremia Pangutan dari kelas 4 PMI 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa perkembangan informasi dengan menguji dari sistem tersebut, lalu mengevaluasi sistem tersebut. Setelah kita evaluasi, akan terjadi evaluasi prototyping. Kelebihan dari metode tersebut adalah dapat melibatkan user dari analisa dan desain. Yang kedua, digunakan untuk memperluas SDLC. Yang ketiga itu punya kemampuan menangkap rekrumen secara konkret. Kekurangan dari metode prototype ini yaitu yang pertama, proses analisanya dan perancangannya terlalu singkat. Yang kedua itu menyampaikan alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga, prototype ini yang dihasilkan tidak selamanya mudah dan dapat diselesaikan. Yang ketiga itu ada metode RAD atau disering dengan Rapid Application Development. RAD adalah penggabungan beberapa metode atau teknik struktur. RAD menggunakan metode prototyping dan teknik terstruktur lainnya. Sistem informasi itu menekan siklus perkembangan dalam waktu yang singkat, bisa sampai 60 atau 90 hari, dengan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Tahapan-tahapan dalam model Rapid Application Development ini atau disingkat dengan RAD, yang pertama itu melakukan business modeling. Setelah itu kita akan melakukan testing. Setelah kita melakukan testing, kita akan mengaplikasikan generation dan melakukan proses modeling. Setelah kita melakukan proses, kita akan mendata modeling tersebut. Kelebihan dari RAD ini atau Rapid Application Development ini mengikuti tahapan pengembangan sistem seperti umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada atau sering disebut dengan threshold
objek. Kedua itu setiap fungsi dapat dimodulkan dalam waktu tertentu. Adapun kekurangan dari RAP ini yaitu tidak cocok untuk proyek skala besar. Yang kedua, proyek bisa gagal karena waktu disepakati tidak dipenuhi. Yang keempat itu ada metode end user development. Pengembangan ini dilakukan langsung oleh end user. Keterlibatan langsung end user sangat menguntungkan karena memahami benar bagaimana sistem bekerja. Artinya, tahap analisis sistem dapat dilakukan lebih cepat. Kelemahannya adalah pada pengendalian mutu dan kecenderungan tumbuhnya privat sistem informasi. Tahapan-tahapan dalam end user development ini atau sering disingkat dengan EUD. Yang pertama itu tahap inisiasi, yaitu di mana tahap ini organisasi atau perusahaan mulai pertama kali mengenai teknologi informasi. Selanjutnya dilanjutkan dengan tahap ketularan atau contagion. Yang ketiga tahap kendali atau kontrol, yang mengontrol pada tahapan yang sebelumnya. Yang keempat ada tahap matang atau tahap sering disebut dengan tahap matur. Adapun kelebihan dari tahapan-tahapan dari metode EUD ini atau end user development, yaitu dapat menghindari permasalahan atau kemacetan di sistem informasi. Yang kedua, kebutuhan pemakai sistem dapat lebih terpenuhi karena dapat dikembangkan sendiri. Yang ketiga, menambah atau meningkatkan partisipasi pemakai dalam proses pengembangan sistemnya. Dapat menambah kualitas pemahaman atau pemakai terhadap aplikasi yang dikembangkan. Adapun kekurangan dari EUD ini atau end user development, yaitu yang pertama, memiliki risiko dapat mengganggu bahkan merusak sistem informasi di luar yang dikembangkan oleh pemakai sistem. End user computing pasti akan berhadapan dengan masalah kemampuan teknis atau pemakai sekaligus pengembang sistem. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dari beberapa metode pengembangan informasi. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan, saya minta maaf. Saya akhiri. Selamat sore, Bu.